Ada orang yang menghadap kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah setengah-setengah. Bukan karena kuatnya. Harf itu kalau kita ada kabel dipanjangkan begini, megangnya di ujungnya. Ala harf. Kalau orang megang satu kabel itu di ujungnya khawatir cepat lepas. Kalau megang dipegang beneran begini. Serius. Ala harfin di pinggir. Megang pinggir itu cenderung gampang jatuh. Kalau kita megang piring begitu, kita pegang pinggirnya, takut lepas. Harf. Jadi ada orang berpegang agama seperti orang megang kabel, megang piring, yang suatu tapi di pinggirnya. Bukan diambil tengah sekuatnya. Ini orang-orang lemah. Dan ciri orang lemah iman ini apa? Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau mendapatkan kekuatan, mendapatkan kebenaran, mendapatkan satu kebaikan, lancar rizkinya, lancar, wah dia senang. Tapi hanya sebatas senang saat itu. Bukan lalu berbuat baik, tidak. Wa in asabathu fitnatun, kalau mendapatkan sesuatu yang tidak baik, inqalaba ala wajhi, berbalik. Kalau sudah mendapatkan sesuatu yang tidak baik, maka dia langsung berbalik. Tidak mau menerima. Nah ini. Ini diperingati, diberi petunjuk, tidak mau menerima. Khasirah dunia wal akhirah, dia akan merasa rugi. Dia akan rugi di dunia dan di akhirat nanti. Dzalika huwal khusranul mubin, dan sungguh itulah satu kerugian yang sangat bagi orang. Siapa di sini sebutkan? Orang yang mendengar pesan kebaikan, tidak mendengar bahkan berpaling. Atau orang yang imannya tidak kuat. Sehingga mudah digonjang-ganjing, mudah digoyang keimanannya. Dan ini orang-orang yang akan rugi di saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala karena imannya tidak kuat, sehingga mudah berubah-ubah. Dan Allah Maha tahu tentang apa yang ada di hati kita. Iman ada di hati, dan Allah melihat hati kita. Dan semoga Allah menguatkan iman kita, sehingga kita benar-benar di dalam menjalankan tugas ibadah ini karena Allah. Dan serius kita berikan dengan keyakinan bahwa Allah yang akan memberi, Allah yang punya kekuatan. Kita sampai di sini dan kita lanjutkan pada pertemuan yang datang, yang akan datang. Wa yat'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'u. Ini lanjutannya. Dzalika huwa dhalalul ba'id. Dan orang-orang itu yang tadi yang melakukan pembangkangan, diberi petunjuk tentang Tuhan yang maha benar, enggak mau. Tapi diam-diam mereka mencari Tuhan sendiri, menuhankan sesuatu yang Allah murkai. Yad'u min dunillahi ma la yadurruhu. Ternyata mengabdi, beribadah, menyembah sesuatu yang tidak membahayakannya. Wa ma la yanfa'u, dan tidak manfaat baginya. Kalau berhala apa sih manfaatnya? Berhala tidak bisa melindungi dari panas, tidak bisa memberikan apapun. Dzalika huwa dhalal mubin, dhalal ba'id, dzalika huwa dhalal ba'id, itu adalah satu kesesatan yang sangat jauh ya. Sesatnya orang-orang seperti itu. Kalau kita lihat sesatnya banyak banget. Pertama apa? Dia mengerti sebuah kebenaran, tapi nggak mau ngikuti, malah bersengaja berpaling. Ini kan sesat-sesat yang kalau orang tersesat saja karena tidak tahu dan sebagainya, ya sesat. Tapi orang kadang masih maklumi, karena dia tidak tahu. Tapi ini mengerti dia. Mengerti tapi sengaja dia ingin menyesatkan orang. Bukankah ini adalah sebuah kesesatan yang sangat sesat? Maka dari itu, ayo hilangkan sifat sombong di hati kita. Karena sering seorang hamba dengan kesombongannya ini akan meninggalkan kebenaran yang Allah kirim kepadanya. Padahal sangat jelas baginya. Sangat terang, sangat gamblang sebuah kebenaran. Cuman dia tidak bisa mengikuti karena kekotoran hatinya, pikirannya tadi. Nah, tidak bisa mengikuti kebenaran yang setelah sampai kepadanya. Karena dia lemah imannya. Sudah ada keimanan tapi lemah. Atau memang ada sifat pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.